Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Uli Ferianti, NPM 202111258. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum waris adat dengan dosen pembimbing Bapak Zainuddin Hasan SH.MH. Yang pertama, pengertian hukum waris adat. Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau yang menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Ada beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli. Di antaranya yang pertama menurut Supomo. Hukum waris adalah ketentuan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang lainnya yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Kedua, menurut Terhar BZN. Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Yang terakhir, menurut Iman Sudijat, hukum waris adalah ketentuan hukum adat yang meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan material, non-material dari generasi ke generasi. Lalu yang kedua, ada 3 unsur penting dalam hukum waris adat. Yang pertama yaitu pewaris. Pewaris adalah orang yang mempunyai harta warisan atau harta benda peninggalan. Jadi maksudnya, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Maksudnya, orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris seperti anak kandung, orang tua, saudara, atau ahli waris pengganti. Yang terakhir, harta warisan. Harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya. Selanjutnya ada perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris perdata. Dapat kita lihat perbedaannya. Hukum waris adat yang pertama dapat dibagi, tidak dapat dibagi-bagikan. Tidak mengenal bagian mutlak, tidak adanya hak menuntut jika nanti ada pembagian warisan. Lalu yang terakhir, tidak ada hak atau kemungkinan. Lalu hukum waris perdata, yaitu pada pasal 1066 harus terbagi-bagikan. Yang kedua ada legitime porti. Yang ketiga ada hak menuntut jika untuk pembagian warisan. Lalu yang terakhir, kemungkinan menerima sepenuhnya, menerima dengan syarat atau menolak. Selanjutnya ada sistem hukum waris. Ada 3 sistem hukum waris. Yang pertama, kolektif. Yang kedua, individual. Lalu yang terakhir ada mayorat. Sistem hukum waris kolektif. Karakteristiknya, penerimaan harta warisan secara utuh dan tidak terbagi secara perseorangan, peruntukan dan pemanfaatan secara kolektif. Kebaikannya, harta waris tidak dapat terbagi-bagi atau utuh. Kelemahannya, cenderung bersifat tertutup untuk orang luar. Lalu sistem harta waris mayorat. Karakteristiknya, penerimaan harta secara utuh dan tidak terbagi secara perseorangan hanya kepada anak saja, diiringi dengan kewajiban kekerabatan terhadap anak atau saudara. Sistem ini dibedakan antara pria dan wanita. Kelebihannya, ada jaminan harta tidak terbagi dan menggunakan asas manfaat. Kelemahannya, tergantung dari eksistensi moral saudara atau tua mayoret. Lalu yang terakhir, sistem ahli individual. Yang karakteristiknya, penerimaan harta warisan secara perseorangan, masing-masing ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang mandiri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kelebihannya, ada tanggung jawab mandiri masing-masing ahli waris. Lalu kelemahannya, harta waris terpecah-pecah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.